Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang istri dan 8 anak di Tanjung Karang, Bandar Lampung diduga dikurung suami hingga kelaparan. Tetangga yang khawatir mendobrak pintu dan menyerahkan korban ke polisi. Binatang dikunci, punya bayi loh, ada 2 bayi. Warga terpaksa memberikan makanan kepada tetangga mereka melalui celah pintu. Upaya dilakukan karena pintu rumah kontrakan milik seorang wanita bersama 8 anaknya dirantai dan digembok dari luar oleh suami. Dari dulu ya. Karena khawatir kelaparan, warga pun mendobrak pintu dan mengevakuasi wanita dan ke-8 anaknya ke Mapolsek Tanjung Karang. Itu awalnya itu karena warga biasa ngasih makan, tapi kok itu biasa ngasih makan, tapi kok nggak keluar gitu. Jadi pas dibuka itu kok ada digembok sama dirantai itu, baru dia minta tolong yang di dalam. Mungkin kalau yang di dalam nggak laporan, nggak minta tolong, mungkin nggak tahu. Polisi sudah menangkap Rudi, suami korban. Rudi diduga cemburu hingga mengunci anak dan istrinya setiap pergi meninggalkan rumah. Memberikan nafkah memang, cuma karena tetangga ini merasa iba karena anaknya banyak mungkin kan, karena dikunci tersebut, karena suaminya tersebut diduga cemburu, takut istrinya tersebut kalau dibuka pintunya tersebut atau dibiarkan bergaul, takut cemburu. Korban bersama 8 anaknya kini dipindahkan ke rumah aman. Sementara polisi terus mendalami dugaan tindak pidana penelantaran ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bapak yang seharusnya melindungi namun justru tega memperkosa anak tirinya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ironisnya perbuatan pelaku dilakukan berulang kali selama 1 tahun dengan disertai ancaman terhadap korban. IS, warga Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tega tubuhi anak tirinya yang saat ini berusia 15 tahun. Perilaku bejat ini dilakukan sejak sang anak berusia 14 tahun kelas 2 SMP. Ibu korban melaporkan perbuatan bejat ayah tiri ke Polres Kediri. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kediri menangkap pelaku di rumahnya Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sempat kabur keluar Pulau Jawa. Aksi pelaku dilakukan di rumah istrinya di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Pelaku mendatangi kamar korban saat sedang tertidur, kemudian mengancam korban agar mau menuruti hawa nafsunya. Bulan September 2019 sampai dengan bulan September 2020, terus tersangka sempat melarikan diri dan baru kemarin kita lakukan penangkapan. Hubungan pelaku sama korban apa sih ini? Hubungannya ayah tiri pelaku. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi masih mendalami motif perampokan di rumah Wali Kota Blitar yang terjadi pada Desember lalu. Sementara tersangka yang juga mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, diketahui telah merencanakan perampokan saat masih di dalam lapas atas kasus suap. Usai menjalani pemeriksaan sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi, Saman Hudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar, akhirnya keluar mengenakan baju tahanan. Dari ruang pemeriksaan Subdit Jatanras Polda Jatim didampingi oleh kuasa hukumnya. Saman Hudi tidak mau berkomentar terkait penangkapannya. Sementara kuasa hukumnya menegaskan kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Polisi juga terus mendalami motif dan sejauh mana peran mantan Wali Kota Blitar tersebut dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar pada Desember lalu. Dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan Wali Kota Blitar, yang dikenakan dengan pasal 365 junto pasal 56 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, waktu,
dan juga kondisi lokasi rumah dari Wali Kota Blitar. Atas perbuatannya, Saman Hudi terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso mendoakan agar Saman Hudi Anwar segera sadar atas perbuatannya. Santoso tetap menghargai tersangka sebagai atasan serta senior di politik. Santoso mengaku selama ini hubungan dengan Saman Hudi Anwar terjaga dengan baik. Saya selalu menghargai karena beliau juga jasanya kepada Kota Blitar juga dikenang oleh masyarakat. Pak San kecewa nggak Pak sama keterlibatan Pak Saman Hudi? Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Terkait motif politik di balik perampokan ini, Santoso mengaku tidak mau menduga-duga. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan Polda Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Hari Tambayong, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Diketahui masa penahanan kelima terdakwa akan habis pada 6 Februari mendatang. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan pengajuan perpanjangan akan berlaku pada 7 Februari 2023. Ya, sementara itu Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo CS. Sambo menyebut nota pembelaan yang ia sampaikan pekan lalu sia-sia karena masyarakat sudah menghakimi dirinya sebelum Majelis Hakim mengeluarkan vonis. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim mengesampingkan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa meminta Majelis Hakim menghukum mantan Kadif Propam dengan hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo beserta tim kuasa hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo. Namun demikian, kuasa hukum Ferdy Sambo Rasamala Aritonang tetap akan memberikan tanggapan terkait replik tersebut. Maka seharusnya digunakanlah ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua Void Looker untuk konstruksi dalam peristiwa perkara ini. Sayangnya memang itu tidak dimasukkan dalam dakwaannya. Nah, itu kemarin kami counter di dalam pembelaan. Harapan kami sebenarnya mendapatkan penjelasan soal itu lebih detail, juga soal beberapa fakta yang kami konfirmasi, misalnya soal sarung tangan dan seterusnya, tetapi memang tidak diulas lebih jauh di dalam replik ini. Sayang sekali memang. Tapi kami juga nanti ada kesempatan untuk merespon, tentu nanti kami respon di dalam duplik kami soal replik hari ini. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa respon-respon yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya lebih pada substansi ya, ketimbang bicara hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dalam kaitan perkara ini gitu. Sebelumnya dalam nota pembelaan pekan lalu, Ferdy Sambo menyampaikan bahwa pembelaan yang disampaikannya sia-sia. Sambo mengaku banyaknya tekanan dalam menjalani kasus ini termasuk penghakiman dari masyarakat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selain menolak pledoi Ferdy Sambo, jaksa juga menolak pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Jaksa menilai nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf pada sidang sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Jaksa pun meminta majelis hakim menghukum Kuat Ma'ruf 8 tahun penjara. Sama halnya dengan nota pembelaan terdakwa Ricky Rizal, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan Ricky.
Jaksa meminta agar hakim menyatakan Ricky Rizal bersalah sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Jungto 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, jaksa menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Ricky tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga korban banjir Manado hingga kini masih bertahan di pengungsian pada sejumlah titik. Ya, warga mengaku khawatir dengan banjir susulan karena hujan masih melanda wilayah mereka. Ribuan korban banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara memilih bertahan di pengungsian meski banjir berangsur surut. Salah satunya di posko pengungsian Masjid Darul Arkom, Kelurahan Wonasa Tanjung, Manado. Warga mengaku khawatir akan terjadi banjir susulan karena hujan masih melanda wilayah mereka. Masih kasihan ada anak kecil. Bagaimana terlalu tidak pilih tetap untuk banjir ulang, susulan ulang toh Pak. Orang rasa takut banyak. Bapak itu yang di hotel itu. Jadi masih takut untuk balik ke rumah. Di posko TNI Jalan Pogidon, warga terdampak banjir menyerbu bantuan pakaian bekas dari donatur. Petugas memberi jatah 2 pasang pakaian per orang. Selain pakaian bekas, posko di sini juga menyediakan makanan siap saji dan juga obat-obatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sudah sepekan terakhir stok minyak curah di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar mulai langka. Tak hanya itu, minyak goreng kemasan dengan label minyak kita yang diluncurkan pemerintah juga perlahan langka dan harganya ikut naik. Sudah sepekan terakhir, stok penjualan minyak curah nyaris langka dijual pedagang di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pedagang masih menjual beberapa liter minyak goreng curah yang dikemas ke dalam botol mineral berukuran 1 liter dan dijual dengan harga Rp16 hingga Rp25.000 per liternya. Bahkan minyak goreng kemasan yang diberi nama minyak kita yang diluncurkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan perlahan langka dan stoknya mulai menipis. Minyak kita yang 1 liter ini berapa dijualkan? Kalau ini 18.000. Kalau yang saset? Ini 16.000. 1 liter. Sementara itu, usai melakukan pengecekan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis isu terkait kelangkaan stok hingga berhentinya produksi minyak kita di pasaran. Minyak kita nggak naik, cuma sekarang ini menjadi favorit sekarang. Jadi favorit semua orang ambilnya minyak kita, ya. Jadi di pasar berkurang, bukan berarti suplainya berkurang. Tapi karena semua orang sekarang kalau beli minyak goreng ya minyak kita. Dan yang dari premium ada juga. Ya gitu. Jadi barangnya laris ya. Diketahui harga minyak goreng besutan pemerintah yakni minyak kita melambung di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan dengan harga Rp14.000 per liternya. Namun di pasaran harga minyak kita tembus di harga Rp16.000 per liternya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menyelamatkan seekor kucing yang terjatuh ke dalam sumur. Petugas masuk ke dalam sumur dan menyelamatkan kucing tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bondowoso masuk ke dalam sumur dengan peralatan seadanya. Petugas berupaya mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur itu. Dalam waktu 15 menit, kucing berhasil dievakuasi petugas. Tadi itu ya sekitar jam 1:30 kurang 5 mungkin. Nah, saya di dalam. Nah, terus ada suara, wah gitu. Terus ada suara ini kayak meong-meong gitu, nyaring banget sih tadi. Nah, terus
Akhirnya tak cek kan, kayaknya ada kucing tuh. Nah terus tak lihat ternyata ada di dalam sumur, Pak. Setelah dievakuasi, kucing kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berencana menggelar acara 24 jam non-stop dari mulai resepsi, ritual hingga seni. Kegiatan akan digelar di tanggal 7 Februari mendatang, ini untuk memperingati 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama. PBNU akan kedatangan banyak artis yang bakal meramaikan perhelatan puncak resepsi 1 abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Pertama kalinya, NU menggelar hajatan dengan tampilan modern untuk menanamkan nilai-nilai Islam NU hadir di tengah masyarakat melalui ekspresi modern. Menurut Ketua Umum PBNU Gus Yahya, momen 1 abad NU di Sidoarjo akan berlangsung 24 jam non-stop. Selama 1 hari penuh, PBNU menyajikan berbagai acara, mulai resepsi, ritual, hingga seni. Khusus kepada warga Nahdlatul Ulama dan warga masyarakat yang nanti akan ikut hadir di Sidoarjo untuk menyemarakkan peringatan Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Mari kita niatkan ini semua untuk mengambil barokah dari Nahdlatul Ulama. Deretan artis yang akan meramaikan acara megah ini antara lain Rhoma Irama, Cak Lontong, Slank, Maher Zain, Woro Widowati, Adi MS, Denny Malik, Tohpati, Dewa Bujana, Kikan Namara, Kasimal Anissa Rahman, dan Akbar Kobar. Dari Jakarta, Putu Bagus, Dimas Minardi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menunggu sekian lama untuk renovasi, Kebun Binatang Juruk kini dibuka kembali dengan nama Solo Safari. Ya, meski telah dibuka untuk umum, renovasi ini baru selesai di tahap pertama dan belum semua koleksi hewannya lengkap. Ini dia Solo Safari yang baru saja dibuka di Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum renovasi, kebun binatang ini bernama Taman Satwa Taru Juruk. Tidak hanya berubah nama, konsep kebun binatang ini juga berubah menjadi gaya modern berstandar internasional. Kebun binatang didesain terbuka layaknya habitat asli para fauna, sehingga wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan satwa-satwa, termasuk memberi mereka makan. Meski sudah dibuka untuk umum, ternyata Solo Safari baru selesai renovasi tahap pertama, sehingga koleksi hewannya pun belum lengkap. Acara pembukaan soft launching Solo Safari fase 1 berjalan dengan lancar. Di jam 1 kita buka untuk monggo silakan. Kekurangan itu hal yang biasa. Nanti kita lengkapi di fase ini. Ini adalah lembaga konservasi, khususnya breeding satwa yang endangered, yang hampir punah, yang langka dan hampir punah. Jadi kita juga masukkan satwa-satwa endangered seperti ada tapir, ada banteng Jawa, komodo, macam-macam lah ya binatang lain yang endangered ya. Harga tiket masuk Solo Safari di hari biasa dipatok sebesar Rp45.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Sementara di hari libur, Rp60.000 untuk dewasa dan Rp45.000 untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Kalau untuk bayi di bawah 24 bulan, masih gratis loh. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso mengukuhkan kepengurusan baru DPW dan DPD Apmiso Jawa Timur. Ya, dalam pengukuhan ini Apmiso juga menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo. Dewan Pakar Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau Apmiso Haritonu Sudibyo meneguhkan kepengurusan baru DPW Apmiso Jawa Timur di Maspion Square, Surabaya. Dalam pelantikan yang turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, HT meminta Apmiso harus terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang pertama ya begini, intinya mereka kan harus ujung-ujungnya itu berkembang.
berkembang itu ya makin banyak penghasilannya, makin laris, atau satu gerobak jadi 2, jadi 3. Terus ya media bantu mensosialisasikan supaya bakso ini lebih populer, lebih terkenal daripada makanan-makanan lain. Bukan saya mengecilkan makanan lain ya, tapi karena ini komunitasnya besar sekali ya layak untuk dibantu. Intinya bagaimana bakso ini higienis, punya trademark. Jadi kami nanti akan kerjasama dengan dinas-dinas, terutama kami dinas koperasi, disperindak, terus dinas dari kesehatan, supaya apa? Ada pelatihan untuk pelaku usaha mikro kecil ini, khususnya pedagang dan bakso. Pada acara pelantikan ini, Hateng juga Ketua Umum Partai Perindo didampingi Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, juga memberikan bantuan gerobak kepada 30 pedagang mie dan bakso. Sangat berterima kasih karena bisa membantu, dan lagi saya terpilih sebagai ketua di DPD Kota Blitar ya, bisa membantu pedagang yang belum mempunyai modal, terutamanya juga belum mempunyai fasilitas seperti ini. Nanti kita bina, kita kumpulkan, kemudian ya hasilnya dibagi bersama untuk sementara. Partai Perindo terus berkomitmen dengan program-program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pelaku UMKM di Indonesia. Dari Surabaya, Maria Elizabeth dan Freddy Iswanto, iNews melaporkan.